Hai, assalamualaikum semuanya. Di sini Ibu akan membahas kisi-kisi tentang perbandingan. Nah, sebelum Ibu mulai, silakan keluarkan bukunya, alat tulisnya, dan kita belajar bareng ya. Oke, sudah siap? Kita mulai dari soal pertama. Di sini tentang perbandingan. Perbandingan paling sederhana dari 3 lusin dan banding 48 buah adalah di sini anak-anak harus merubah dulu. Ketika mau membandingkan, satuannya harus sama. Kita ubah dulu yang si 3 lusinnya ini. 3 lusin, 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Nah, kalau ditanyanya 3 lusin, berarti 3 dikali 12. 3 kali 12 sama dengan 36 buah. Kalau udah satuannya sama, kita bandingkan. 36 banding 48. Kalau ditanyanya yang paling sederhana, maka kita harus membagikan kedua angka ini dengan angka yang sama ya. Sama-sama dibagi 6. Bisa. Jadinya adalah 6 banding 8. Ini belum paling sederhana karena masih bisa dibagi lagi. Kita bagi dengan angka 2 karena keduanya bisa-bisa sama-sama bisa dibagi 2. Oke, 6 bagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 3 banding 4. Hati-hati ketika yang ditulisnya 3 lusin, berarti yang di sebelah kiri itu yang 3 lusin. Jangan sampai kebalik ya, jangan sampai 4 banding 3, tapi 3 banding 4. Sip. Kita ke nomor 2. Tentukan skala peta jika diketahui jarak Cimahi ke Tasikmalaya pada peta 8 cm dan jarak sebenarnya 100 km. Oke, yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya adalah skala peta. Kita tahu segitiga ini, masih ingat kan? Yang di atas apa? Yang di atas adalah JP. Terus SJS. Ditanyanya skala, berarti rumusnya apa? JP dibagi JS. Itu rumusnya. Tinggal kita lihat dari soal. JP-nya berapa? Nih, 8 cm. Jarak sebenarnya berapa? Nih, 100 km. Tapi kita ubah dulu, karena tadi membandingkan itu satuannya harus sama. Kita ubah dari kilometer ke sentimeter berapa? Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Dari kilometer ke sentimeter itu turun kan? Iya, turun. Kalau turun berarti dikali 10. Turunnya berapa tangga nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya ada 5, yaitu 100.000. Jadi di sini kita ubah jadi 100.000. Tapi ingat, di soalnya ada 02 tambahan, berarti tambahin nolnya 2. Jadi jawabannya 10 juta. Oke? 10 juta senti maksudnya. Nah, ini belum sederhana anak-anak. Kita ubah, kita coret nih. Sama-sama dibagi 2. Ini jadinya 4, ini jadinya 5. Masih bisa dibagi enggak? Kayaknya sih masih ya. 4 dibagi 5, apa ini? 5 juta. 4 dibagi 5 juta. Bisa. Jawabannya adalah 1.250.000. Jadi 1 banding 1.250.000. Nah, ingat kalau skala biasanya ditulisnya itu ke pinggir, jadi sama aja kayak gini. 1.2 atau banding 1.250.000. Beres. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini masih tentang skala, perbandingan skala. Tadi jangan lupa rumus segitiganya ini, JP SJS. Sekarang yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan atau yang ditentukan itu adalah jarak pada peta. Berarti JP. Kita masukin deh rumusnya. JP itu sama dengan S kali JS.
Skalanya berapa? 1/40.000 dikali 2 km. Nah, 2 kilometernya ini kita ubah jadi sentimeter. Kenapa? Karena jarak pada peta biasanya pakai sentimeter. Oke. 2 km dari tadi turunnya 5 jadi 200.000. 200.000. Oh no, cukup gak? Cukup. Nah, 200.000. Jangan bingung kalau kayak gini gimana, kalian ubah dulu nih si ininya nih, si skalanya jadi bentuk pecahan biar gampang ngerjainnya. Ini jadi berubah 1/40.000 dikali 200.000. Ada yang bisa coret gak? Ada dong. Nih kita coret 20 bagi 4. Set 5, ini 1. Nolnya juga kita bisa coret. Wow, jadi kita dapat jawaban akhirnya adalah 1 kali 5 sama dengan 5 cm. Sip, bisa ya? Oke, selanjutnya. Nah, masih perbandingan skala juga. Kita tulis lagi biar nggak lupa ya. Ini tuh kunci ya, anak-anak. Ini adalah kunci untuk mengerjakan perbandingan skala si segitiga ini. Jadi jangan sampai lupa, harus ingat di luar kepala. Oke. Diketahui dua kotak memiliki skala pada peta 1/500.000 dan jarak pada peta adalah 4 cm. Yang ditanyanya jarak sebenarnya, berarti yang ditanyanya adalah JS. Kita tulis dulu rumus JS. JS sama dengan JP dibagi S. Masukinlah JS, berarti JP-nya berapa? 4 dibagi 1/500.000. Nah, ini kita ubah jadi pecahan biasa ke bawah biar kalian gak bingung ya. Nih ibu ganti deh warnanya biar kelihatan beda. 1/500.000. Nah, kalau kayak gini biar gampang, kalian tinggal kalikan angka yang paling bawah ini ke angka yang paling atas. Jadinya nanti akan 4 dikali 500.000 per 1. Karena per 1 nggak usah dipikirin ya. Jadi kita hitung aja yang atasnya. 4 kali 500.000. 4 kali 5 berapa? 20. 20 tambah nolnya 5. Jadi jawabannya adalah 345. 2 juta. Nah, 2 juta ini tuh dalam senti, anak-anak, hati-hati. Kita ubah ke kilometer. Ingat, karena tadi dari kilometer ke sentimeter itu turunnya sebanyak 5 kali, berarti kebalikannya juga sama. Dari bawah ke atas, dari sentimeter ke kilometer, naiknya 5 tangga. Berarti kita harus ngilangin 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat deh jawabannya, yaitu 20 kilometer. Beres. Lanjut ya. Nomor 5. Banyak seluruh siswa di suatu kelas terdiri dari 60% anak perempuan dan 40% anak laki-laki. Berapakah perbandingannya? Ini maksudnya perbandingan anak perempuan banding anak laki-laki. Ini gampang banget, ini adalah soal bonus. Kalau ada soal kayak gini, kalian harus benar ya. Oke, kita lihat. Kita bikin aja langsung. 60% banding 40%. Oke, sebenarnya bisa langsung dicoret gitu aja tanpa harus dijadiin pecahan jadi 60 per 100 atau 40 per 100. Jadinya gampang. Persennya kita coret, 0 juga kita bisa coret. Jadi sisanya adalah 6/4 kan. Nah, kalau udah kayak gini mah easy ya. Tinggal diperkecil, sederhanain. Dibagi berapa? Dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah, jadi jawabannya adalah 3/2. Ini perbandingan anak-anak perempuan dengan anak-anak laki-laki. Selesai. Lanjut. Nah, manakah yang merupakan perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu. Di sini ada 2 tabel I dan tabel II, atau 1 dan 2 gitu ya. Nah, caranya buat tahu ini senilai atau tidak senilai, kita sederhanakan.
Nih yang I dulu ya. 2/4 kita sederhanakan menjadi yang paling sederhana, yaitu jadinya 1/2. Terus 3/6 kita sederhanakan 1/2 juga. 4/8 kita sederhanakan 1/2 juga. Terus 5/10 kita sederhanakan 1/2 juga. Nah, ketika semuanya sama nih setelah disederhanakan angkanya, maka bisa ditarik kesimpulan kalau yang I ini, si I ini adalah senilai. Coba kita lihat yang II, yang kedua. Oke. 3/9 kita sederhanakan paling sederhana jadinya 1/3. 4/12 kita sederhanakan jadi 1/3. 5/15 juga sama 1/3. 4/20 jadi 1/5. Nah, lihat di sini. Polanya ternyata yang terakhir itu nggak sama kayak yang sebelumnya. Maka kesimpulannya adalah ini bukan senilai. Jadi kalau ditanya manakah yang senilai, yang I atau yang II? Jawabannya gampang, yang I. Kenapa? Karena ketika disederhanakan semua, nilainya itu sama, setengah. Bisa ya? Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Diketahui dua persegi panjang A dan B memiliki ukuran masing-masing 0,6 meter dikali 0,2 meter dan 40 cm kali 30 cm. Hitunglah rasio perbandingan luas persegi panjang A dan B. Di sini ditanyanya kan rasio perbandingan luas persegi panjang nih. Ya. Maka kalian harus tahu rumus luas persegi panjang itu apa sih? Yaitu P kali L. Jadi kita cari dulu satu-satu. Yang dari yang A dulu ya. Persegi panjang A. Persegi panjang A ini diketahuinya 0,6 dikali 0,2. Tapi ini dalam meter. Ingat, kalau mau membandingkan, satuannya harus sama. Kita ubah dulu jadi cm. Dari meter ke cm itu turunnya 2, jadi dikali 100. 100 dikali 0,6 sama dengan 60. 60 kali 20. Nah, ini udah dalam cm. 60 kali 20 sama dengan 1200. Sekarang yang B. Sama, luasnya panjang kali lebar. 40 kali 30. Ini nggak usah diganti lagi karena udah sama-sama cm. Kita tinggal kalikan aja. 4 kali 3 12. Tambahin nolnya 2 jadi 1200. Nah, kita bandingkan A banding B. Yang A-nya 1200, yang B-nya juga 1200 nih Bu, sama. Ya udah, berarti kita kecilin jadi 1/1 perbandingannya. Beres. Oke, bisa ya? Oke, nomor 8. Sebanyak 6 kg tepung terigu dapat digunakan untuk membuat 72 roti. Jika ibu ingin membuat 30 roti, maka berapakah tepung yang dibutuhkan ibu? Ini adalah soal senilai. Kenapa? Karena yang satu naik, berarti yang satunya lagi juga naik. Kalau yang satunya turun, berarti yang satunya lagi turun. Oke? Kita mulai aja. Bikin ilustrasinya dulu ya. Ini buat menjelaskan kalau ada yang masih belum kebayang gitu. Ketika 6 kg tepung, rotinya ada berapa? 72. Nah, ketika 30 roti, di sini berarti ketika 30 roti, berapa yang dibutuhkan tepungnya? Berarti X. Nah, kalau udah dibuat ilustrasinya kayak gini, kalian buat perbandingannya langsung aja tanpa ada yang ditukar-tukar. Jadi 6 per X sama dengan 72 per 30. Kemudian setelah dibuat perbandingannya, kalian kali silang. Oke? Jadinya 72X sama dengan 6 dikali 30. X-nya sama dengan 6 dikali 30 dibagi 72. Ada yang bisa dicoret gak? Ada. 6 dengan 72, yaitu ini 1, ini 12. Oke. Oke, kita lanjutnya di sini ya. X-nya berarti 30 dibagi 12 sama dengan 2,5. Selesai. Bu, dapat dari mana 2,5? Dihitung pakai parogapit nih kayak gini. 30 12. Nah, silahkan. Udah bisa ya? Udah kelas 7 harus bisa. Kalau nggak bisa berarti harus belajar lagi. Lanjut.
Nomor 9. Harga 5 kg telur adalah 120.000. Harga 8 telur adalah, oke, ini juga masih senilai. Kita bikin dulu ilustrasinya, oke? Ketika 5 kg telur harganya 120.000. Kalau misalkan 8 kg telur, berapa ya? Kita sebut aja X. Kalau udah bikin ilustrasi, kita bikin perbandingannya. Langsung aja, sesuai posisi. 5/8 sama dengan 120.000 per X. Kita kali silang, jadi 5X. Kali silang, oke? Kali silang. Jadi 5X sama dengan 120.000 dikali 8. X sama dengan 120.000 dikali 8 dibagi 5. 120.000 bisa dibagi 5? Bisa dong. Kita coret ya. Berapakah 120.000 dibagi 5? Jawabannya adalah 24.000. 24.000. Nah, berarti X-nya sama dengan 24.000 dikali 8 sama dengan 192.000. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Diketahui panjang bayang sebuah bayang itu maksudnya bayangan ya, kayaknya ibu tipe deh ini. Bayangan sebuah gedung ada 18 meter. Berarti ini gedung nih. Punya bayangan, set. Di dekat gedung tersebut ada sebuah pohon. Ini pohon nih. Ya anggap aja pohon ya. Dengan panjang bayangan 4 meter. Berarti dari sini ke sini 4 meter. Dari sini ke sini 8 meter bayangannya. Berapakah tinggi gedung? Tingginya berapa? X. Kita bikin dulu ilustrasinya. Oke. Berarti ketika 18 meter, berapa tingginya nggak tahu, kita tanyakan. Ketika bayangannya 4 meter, maka tingginya 8. Kita kali silang. 18/4 sama dengan X per 8. Berarti 4X sama dengan 18 dikali 8. Ini 8 ya. X sama dengan 18 dikali 8 per 4. Ini bisa dicoret. Ini 2. X sama dengan 18 dikali 2. 18 dikali 2. 2. 2. Oke. 18 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 36. Jadi tinggi gedungnya adalah 36 meter. Sip. Lanjut. Wah, udah hampir mau 20 menit. Oke. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dapat menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 5 jam. Jika jarak kedua kota ingin ditempuh dalam waktu 3 jam, maka kecepatan rata-rata mobil seharusnya... Oke, kalau yang ini berbalik nilai. Kenapa? Pakai logika. Kenapa coba? Nah, kita bikin dulu aja ininya ya, ilustrasinya. Ketika 60 km per jam itu mobilnya menempuh 5 jam, nah dia pengennya 3 jam, berarti otomatis kan harus lebih cepat, ya enggak? Kalau lebih lambat berarti nanti enggak akan, waktunya juga bakal lebih lambat gitu. Nah, ini ilustrasinya. Dari ilustrasi ini, karena berbalik nilai, kita ubah yang tidak ada X nih, ini ditukar posisinya. Jadinya 60 per X sama dengan 3/5. Kalau udah dikali silang seperti biasa, 3 kali X 3X sama dengan 60 dikali 5. X nya sama dengan 60 dikali 5 per 3. Bisa dicoret jadi 20. Maka X nya sama dengan 20 kali 5. X nya sama dengan 100 km per jam. Biar bisa menempuh jarak 3 jam. Oke. Sip, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mesin dapat memproduksi setengah kodi barang selama 5 jam. Banyak produksi barang yang dihasilkan oleh 4 buah mesin. Mesinnya ini ibu tipe lagi. Kenapa ibu tipe terus? Selama 8 jam adalah berapa buah? Oke. 1 kodi itu adalah 10 buah. Berarti kalau setengah
Kalau setengah kodi berarti 5 buah kan. Oke, 5 buah dalam 5 jam. Ini per satu mesin. Oke. Yang ditanyanya 8 jam. Berarti ketahuan kan? Satu mesin, satu buah itu berarti sama dengan 1 jam per satu mesin. Ya pakai logika aja, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Berarti kalau ditanyanya 8 jam, 8 jam aja udah ada 8 buah per satu mesin. Tapi di sini pakai 4 mesin, jadi 4 dikali 8 sama dengan 32 buah. Kayak gini nggak? Tapi harusnya 64 jawabannya, bentar ya. Hehe, oke. Ternyata ini salah, ibu salah di sini. Satu kodi itu bukan 10 buah, tapi 20 buah. Ibu ganti ya, 20 buah. Berarti setengah kodinya adalah 10 buah. Nah, berarti 10 buah dalam 5 jam. Berarti 1 jamnya adalah 2 buah. Oke, 10 buah. Berarti 5 buah dalam 1 jam. 8 jam itu berarti kok 5 buah? 2, astagfirullah. 2. Oke. 8 jam berarti 8 kali 2, 16 buah. Nah, karena 4 mesin, jadinya dikaliin. 4 dikali 12. Kok 12 sih? Maaf ya. 16 di sini. Nah, 4 kali 16 sama dengan 64. Yeay. Selesai. Semoga mengerti ya. Mohon maaf salah tadi. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang dalam 20 hari. Jika sebelum pekerjaan dimulai ditambahkan 2 pekerja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam berapa hari? Ini adalah berbalik nilai. Kita bikin dulu ilustrasinya. Ketika 24 orang itu 20 hari ditambahkan 2 pekerja, jadi pekerjaannya 26, berapa hari? X. Kita bikin perbandingannya, yang tidak ada X-nya kita ubah, kita tukar posisinya. Berarti 26 per 24 sama dengan 20 per X. Kali silang seperti biasa. 26X sama dengan 20 dikali 24. X sama dengan 20 dikali 24 per 26. Berapa jawabannya? Lu mau di ini aja ya, dikaliin biasa aja. 20 kali 24 itu adalah 480 dibagi 26 sama dengan 18,46. Ini kita bulatkan saja ya, karena hari itu pasti dianggapnya sehari walaupun setengah hari gitu. Kalau sehari-hari apa sih? Ya pokoknya ini kalau dibulatkan bayarnya tetap jadi 19 hari gitu, walaupun dalam matematika jadi 18,5 hari sih gitu. Oke? Ini kalau bayar nih, kalau kehidupan sehari-hari sebenarnya realitanya. Tapi kalau matematikanya 18,5 hari. Tapi jawabannya ini aja deh, biar gak pusing ya. Mohon maaf karena yang soal nomor 13 ini ternyata tidak bulat jawabannya. Oke, lanjut. Persediaan makanan untuk 15 ekor kambing habis setelah 24 hari. Jika 3 ekor kambing dijual, maka persediaan makanan tersebut akan habis setelah titik-titik hari. Ini perbandingan berbalik nilai. Kita bikin dulu ilustrasinya seperti biasa. Ketika 15 ekor, maka habisnya 24 hari. Ketika dijual 3, berarti jadi 12 kan? Nah, berapa hari? Kita balikin. Yang tidak ada X-nya ditukar. Tukar. Atau balikan. Jadinya 12 per 15 sama dengan 24 per X. Kali silang kayak biasa. 12X sama dengan 24 dikali 15. X sama dengan 24 dikali 15 per 12. Ada yang bisa dicoret? Ada, kita coret lah. Ini 1, ini 2.
Jadi X-nya sama dengan 2 kali 15. X-nya sama dengan 30. Jadi jawabannya 30 hari. Oke, sudah habis. Ini adalah yang terakhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon ditulis juga di kolom komentar kalau misalkan ada perbedaan jawaban atau jawaban ibu yang salah. Oke, good luck ya. Semoga nanti pas PSAS-nya kalian diberikan kelancaran, kemudahan, dan nilai akhir yang baik, bagus, dan memuaskan sesuai dengan usaha kalian dalam belajar. Oke, dadah. Assalamualaikum.